Bab 1391, menjadi kaisar dalam selangkah. Bantai daerah bintang itu. Lelaki berbaju besi putih itu awalnya terkejut, lalu berkata dengan suara berat, "Tuan, orang ini mengolah tatanan. Jika bantai seluruh dunia, semua makhluk di sini pasti akan ikut membenci lawannya." Pria berjubah hitam itu berkata dengan tenang, "Itu baru menarik, bukan?" Lelaki berbaju besi putih itu mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Lelaki berjubah hitam itu melangkah maju, membalikkan tangan kanannya, lalu menjatuhkannya secara tiba-tiba. 10 gurun. Pada hari ini, tanpa peringatan apapun, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dari kedalaman galaksi dan menekan ke arah 10 gurun. Dalam sekejap, semua orang di 10 gurun merasa langit telah menjadi gelap dan mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka. Semua makhluk hidup menatap dengan ngeri ke arah tangan raksasa yang menghalangi langit. Napas Kaisar Agung. Semua makhluk hidup menatap tangan raksasa yang mengangkat langit itu dengan penuh keputusasaan. Di bawah Kaisar Agung, semua adalah semut dan ini sepenuhnya benar. Klik, klik, klik. Saat tangan raksasa itu terus jatuh, ruang dan waktu di seluruh alam semesta 10 gurun mulai retak sedikit demi sedikit, dan banyak sekali kehidupan yang tertekan dan tidak dapat bergerak. Nafas kematian menyelimuti hati mereka. Pada saat ini, mereka hanya bisa berdiri di sana dengan putus asa dan menunggu untuk mati. Menghadapi pria kuat setingkat ini, mereka sama sekali tidak punya daya untuk melawan. Semua orang putus asa, termasuk para petinggi keluarga Kaisar Agung dan Sekte Abadi. Saat ini, mereka hanya merasa putus asa saat menghadapi tangan raksasa ini, dan bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Orang kuat di level ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Tetapi, tepat ketika semua orang putus asa, suara pedang tiba-tiba bergema di seluruh 10 gurun. Segera setelah itu, seberkas cahaya pedang muncul dan melesat lurus ke langit, benar-benar menjepit tangan raksasa itu di langit berbintang, mencegahnya jatuh bahkan 1 inci pun. Kaisar Sandar. Itu Kaisar Sandar. Di 10 gurun, banyak sekali orang yang menangis kegirangan. Rusak. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, dan kemudian tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari hancur. Dunia menjadi jelas dan terang. Pada saat ini, Sandar Ye telah muncul di langit. Dia berpakaian putih dan memegang pedang di tangannya. Kekuatan pedang yang luar biasa menyelimuti seluruh 10 gurun. Kaisar Sandar. Harapan kembali menyala di mata banyak orang yang tadinya putus asa. Zito Tao dan yang lainnya juga menatap Sandar Ye saat ini, mengepalkan tangan mereka, sangat bersemangat. Gerak. Pada saat ini, di seberang Sandar Ye, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan kemudian seorang pria berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Pria berjubah hitam itu menatap Sandar Ye dengan mata tenang. Sandar Ye menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, mereka berdua menghilang pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, cahaya pedang menyelimuti seluruh langit, tetapi di detik berikutnya, sebuah tombak merobek lubang besar di cahaya pedang itu. Kemudian, kekuatan tombak yang mengerikan menyebar dari langit dan bumi, menutupi seluruh 10 gurun dalam sekejap. Momentum dan tekanan yang mengerikan itu langsung mencekik semua orang di 10 gurun itu. Semua orang terkejut. Tetapi, dalam sekejap, seberkas cahaya pedang mencabik-cabik tekanan tombak. Tekanan ilmu pedang yang kuat itu menyapu langit dan bumi, memaksa pria berjubah hitam itu mundur dengan keras. Begitu pria berjubah hitam itu berhenti, cahaya pedang setinggi 1000 kaki tiba-tiba jatuh dari atas kepalanya, dan suara robekan itu tak ada habisnya. Pria berjubah hitam itu agak terkejut dengan kekuatan Sandar Ye. Dia memutar pergelangan tangannya, dan tombak di tangannya tiba-tiba berubah menjadi guntur dan melesat langsung ke arah pedang Kingsuan milik Sandar Ye. Begitu pedang dan tombak itu bersentuhan,
cahaya pedang yang bercampur dengan cahaya petir tiba-tiba meletus seperti letusan gunung berapi. Seluruh langit langsung hancur menjadi kehampaan, berubah menjadi jurang tak berdasar. Sanderye dan lelaki berjubah hitam itu sama-sama dipaksa mundur dengan keras oleh kekuatan ledakan itu. Setelah Sanderye berhenti, dia menggoyangkan tangan kanannya sedikit, dan pedang King Xuan bergetar sedikit, langsung menghancurkan sisa kekuatan di sekitarnya. Di kejauhan, lelaki berjubah hitam itu juga berhenti. Pria berjubah hitam itu melirik Ye dari kejauhan dengan mata sedikit menyipit. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya, karena dia tidak menyangka bahwa Kaisar Agung di tempat ini akan begitu pandai bertarung. Bahkan jika dia ditempatkan di tanah kuno, dia akan dianggap sebagai orang dengan kekuatan tempur yang tinggi. Untung saja dia dikirim ke sini. Kalau orang lain yang dikirim ke sini, sungguh akan meningkatkan pengalaman orang ini. Sanderye memegang pedang King Xuan dan perlahan menutup matanya. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi, selama dia memegang King Xuan, dia adalah Kaisar Agung, karena King Xuan telah menjadi satu dengannya. Sejak pertempuran dengan Fa Fan, dia tidak pernah bertarung sebaik yang dia lakukan hari ini. Perasaan bertarung. Keren sekali. Sanderye tertawa dan melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, kilatan cahaya pedang telah mencapai bagian depan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu menggoyangkan pergelangan tangannya, dan tiba-tiba puluhan ribu kilatan petir melonjak dari tombak di tangannya. Keduanya bertarung satu sama lain lagi. Kaisar Agung bertarung. Di suatu tempat dalam kegelapan di bawah sana, 200 kultivator pedang tengah menyaksikan pertempuran di langit. Sanderye telah meminta mereka untuk meninggalkan pagoda kecil di awal, dengan tujuan agar mereka dapat melihat pertempuran di tingkat Kaisar Agung. 200 kultivator pedang menatap Sanderye dan pria berjubah hitam dengan mata berapi-api. Selama mereka berada di pagoda kecil, mereka bertarung dengan jenderal perunggu setiap hari, dan seiring kekuatan mereka meningkat, mereka malah menjadi sedikit sombong, berpikir dalam hati bahwa mereka tak terkalahkan dan bahkan bisa bertarung melawan orang-orang besar. Tetapi setelah melihat Sanderye bertarung dengan lelaki berjubah hitam, mereka menyadari bahwa mereka tetaplah semut. Karena level pertempuran ini, mereka bahkan tidak dapat bertahan satu ronde pun. Pada saat ini, pemimpin Yanri tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Perhatikan baik-baik, alasan Kaisar Sander memintamu datang dan melihat adalah untuk memberitahumu seberapa tinggi langit itu. Semua kultivator pedang mengangguk, menatap medan pertempuran di langit tanpa berkedip. Pada saat ini, mereka bahkan lebih kagum pada Sanderye. Ada kilatan rumit di mata Yanri yang pemimpin. Pada saat ini, jika Sanderye menggunakannya, itu akan sangat membantunya. Yanri. Pada saat ini, suara Sanderye tiba-tiba terdengar di langit. Yanri tertegun sejenak, tetapi sesaat kemudian, ia tertawa keras dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang menyala-nyala, melesat ke angkasa, dan dalam sekejap mata, ia jatuh ke tangan kanan Sanderye. Pedang itu menyala merah di mana-mana, seolah-olah dibuat oleh terik matahari. Sanderye memegang King Xuan di tangan kirinya dan Yanri di tangan kanannya. La menggoyangkan tangan kanannya dengan keras, dan dalam sekejap, ribuan energi pedang yang menyala-nyala menyapu dan menebas ke arah pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, kobaran api begitu kuat sehingga bahkan menutupi cahaya matahari yang terik. Sanderye agak terkejut. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Yanri di tangannya. Mantan pemilik Yanri itu tampaknya sangat luar biasa. Di kejauhan, lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba melemparkan tombak di tangannya ke arah Sanderye. Kemanapun tombak itu lewat, naga petir bergulung dan bertabrakan dengan jutaan energi pedang yang menyala dalam sekejap. Dalam sekejap, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan meletus di antara langit dan bumi, dan petir dan api bercampur menjadi satu untuk menyapu semuanya. Pada saat ini, Sanderye tiba-tiba menghilang dari tempatnya,
dua cahaya pedang merobek langit dan menghantam pria berjubah hitam itu. Di bawah sana, banyak sekali orang yang melihat ke arah medan pertempuran di langit. Semua orang merasa tegang. Mereka tahu betul apa yang akan terjadi jika Sander Ye kalah dalam pertempuran ini. Dapat dikatakan bahwa pertempuran Sander Ye ini terkait dengan hidup dan mati semua orang. Di langit berbintang, pria berbaju putih yang dibawa oleh pria berjubah hitam itu juga melihat ke pertempuran di bawah. Matanya dipenuhi dengan kesungguhan karena dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Agung di tempat ini akan begitu kuat sehingga dapat bertarung secara setara dengan Tuan Zhao Xuan. Siapa Zhao Xuan? Ini adalah instruktur bela diri peradaban Suiming. Meskipun dia bukan instruktur bela diri utama, dia tetap seorang instruktur bela diri yang bertanggung jawab untuk mengajarkan seni bela diri kepada generasi muda peradaban Suiming. Meskipun alam Tuan Zhao Xuan ditekan setelah dia datang ke sini, dia masih Kaisar Agung, dan kekuatan tempurnya tidak dapat diukur dengan kekuatan Kaisar Agung biasa. Tetapi, pada saat ini, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap kultivator pedang muda ini. Agak keterlaluan. Bang! Pada saat ini, di area pertempuran di bawah, ledakan mengerikan tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Segera setelah itu, Sander Ye dan Zhao Xuan mundur dengan keras pada saat yang sama, dan di sekitar mereka, energi pedang yang menyala-nyala dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti air pasang, menghancurkan segalanya. Setelah Sander Ye berhenti, dia tampak sangat bersemangat. Tingkat pertempuran ini benar-benar menarik. Di kejauhan, wajah Zhao Xuan tampak jelek. Dia menatap Sander Ye, kamu menyembunyikan kekuatanmu. Kekuatan tersembunyi. Orang luar tidak dapat menyadarinya, tetapi dia telah menemukan bahwa dari awal hingga sekarang, kultivator pedang muda di depannya telah menyembunyikan kekuatannya. Apa tujuannya? Apakah untuk melumpuhkan diri sendiri dan kemudian memberikan pukulan mematikan pada saat kritis? Atau ingin mengasah diri melalui pertarungan? Zhao Xuan menarik pikirannya dan menatap Sander Ye. Bunuh! Bunuh! Mendengar perkataan Zhao Xuan, pria berbaju besi putih yang tersembunyi di langit berbintang itu menukik turun bersama ratusan pengawal emas dan perunggu. Pertarungan kelompok. Zhao Xuan sangat jelas bahwa dia yang alamnya ditekan tidak dapat melakukan apapun terhadap kultivator pedang di depannya, dan akan membuang-buang waktu untuk melanjutkan pertempuran. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih bertarung dalam kelompok. Dengan kekuatan gabungan semua orang, mereka memburu Sander Ye secara langsung. Dan para pengawal Dewa Perunggu Emas itu, meskipun mereka sudah disegel dan ditekan, masih berada di level Kaisar Agung. Betapa mengerikannya jika mereka semua bergegas turun bersama. Ini sama sekali tak memberi Sander Ye kesempatan. Saat melihat Zhao Xuan memilih bertarung dalam kelompok, bibir Sander Ye sedikit terangkat. Ketika orang-orang kuat dari 10 gurun di bawah melihat Zhao Xuan memilih untuk bertarung dalam kelompok, mata mereka berubah merah dan mereka sangat marah. Oh sial! Menggunakan mayoritas untuk menindas minoritas. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba memegang pedang King Xuan di antara alisnya. Lalu perlahan berkata, pikiranku adalah pikiran semua makhluk hidup, niatku adalah niat semua makhluk hidup. Atas nama pedang, semua makhluk hidup dan roh membantuku. Dalam sekejap, di seluruh 10 gurun, dalam tatanan Sander Ye, dan di lautan kesadaran miliaran makhluk hidup, suara Sander Ye bisa terdengar. Terjadi keheningan sejenak. Bang! Miliaran kekuatan iman tiba-tiba berkumpul dari langit dan bumi, lalu mengalir ke tubuh Sander Ye seperti air pasang. Sander Ye melangkah maju. Bang! Jadi kaisar dalam satu langkah. Pada saat ini, tingkat kultivasinya langsung pulih di tempat. Bersambung.